Pernah tidak kamu buka HP cuma mau cek jam, tapi tiba-tiba sadar sudah 30 menit berlalu, padahal kamu asik scroll reels? Itu bukan kebetulan, itu namanya mental hijacking. Otakmu sedang dibajak oleh algoritma yang dirancang oleh ribuan engineer jenius agar kamu tidak bisa lepas dari layar itu. Kita hidup di zaman di mana perhatian kita adalah komoditas paling mahal. Jika kamu tidak bisa mengendalikan fokusmu, maka orang lain yang akan mengendalikannya untuk kepentingan mereka. Hari ini, kita akan bongkar kenapa HP-mu itu bisa menjadi penjara tak kasat mata dan bagaimana cara merebutnya kembali atau kemerdekaan mentalmu itu. Pada video berikut ini, saya akan membahas dalam beberapa bagian. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita sedang mengalami yang namanya krisis atensi. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi lebih banyak dalam satu hari dibandingkan manusia abad ke-18 selama hidup mereka. Kenapa ini berbahaya? Karena setiap kali ada notifikasi yang masuk, otak kita melepas yang namanya dopamin untuk bikin kita ketagihan. Dampaknya apa? Kemampuan kita untuk berpikir lebih dalam akan berkurang. Deep work kita akan mengalami sirna. Kita menjadi gampang cemas, sulit fokus, dan merasa hampa meski baru saja melihat ratusan konten motivasi. Ini bahaya untuk kita. Lalu siapa yang paling dirugikan? Bukan cuma anak muda, tapi siapapun yang membiarkan HP-nya menjadi hal pertama saat mereka sentuh ketika bangun tidur. Dan hal terakhir sebelum mereka istirahatkan mata. Di mana medan perangnya? Di kantongmu, di meja kerjamu, bahkan di meja makan saat kamu bersama keluargamu. Kita ada secara fisik, tapi mental kita pindah ke dunia digital. Menurut Cal Newport, penulis buku Digital Minimals, dia pernah mengatakan, jika kamu ingin menghasilkan karya yang hebat, kamu harus berani menjadi tidak terjangkau untuk sementara waktu. Lalu bagaimana cara melawan algoritma yang sekian banyak ini? Kamu harus punya strategi digital pada zaman sekarang. Yang pertama, matikan notifikasi, kecuali untuk hal yang benar-benar darurat. Jangan biarkan benda mati memanggilmu kapan saja dia mau. Yang kedua, aturan 20 meter. Jangan tidur dengan HP di samping kasur. Jauhkan dia agar kamu punya ruang untuk bernapas saat bangun pagi. Yang ketiga, grayscale mode. Ubah layar HP-mu menjadi hitam putih. Otak kita tertarik pada warna-warna cerah. Begitu layarnya jadi abu-abu, HP-mu akan terasa membosankan, dan itu tujuanmu. Solusinya itu bukan membuang teknologi, tapi mengubah hubunganmu dengannya. Jadikanlah majikan, jangan jadi budak. Gunakan teknik time blocking. Tentukan waktu kapan kamu boleh berisik dengan dunia digital, dan kapan kamu harus hening untuk masa depanmu. Ingat ini baik-baik, kesuksesanmu di masa depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa pintar dirimu, tapi seberapa lama kamu bisa fokus pada hal yang tidak teralihkan. Di dunia yang penuh dengan gangguan ini, fokus is superpower. Mereka yang bisa menguasai atensinya akan memimpin mereka yang hanya bisa scroll layar tanpa henti. HP-mu itu bisa jadi alat paling hebat untuk membangun keberhasilan, atau bisa jadi penjara yang mengubur potensi. Pilihannya ada di jempolmu sekarang. Be present, hiduplah di sini, di saat ini. Jangan biarkan momen berhargamu tercuri oleh piksel di layar. Sebelum saya akhiri video saya ingin berikan tantangan buat kamu. Coba letakkan HP-mu sekarang, keluar rumah, dan perhatikan langit selama 5 menit tanpa memotretnya. Rasakan perbedaannya. Ceritakan di kolom komentar, apa gangguan digital terbesarmu yang paling susah kamu hilangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.